salam semangat sehat. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, podcast Sapa Dokter RSA. Kali ini bersama saya Dr. Gigi Dita. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan bulan TB sedunia, kita akan membahas tema yang juga sangat menarik, yaitu TB pada anak atau tuberkulosis pada anak. Yang tentunya kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dokter Anak Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Dokter Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dita. Sehat ya dok? Alhamdulillah, Dokter Dita sehat ya dok? Alhamdulillah saya juga. Nah dok, kali ini kita akan membahas tentang TB pada anak, khusus pada anak ya dok ya. Tapi sebelum itu mungkin sahabat RSA di rumah juga ada yang belum tahu nih TB sendiri itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin Dokter Retno bisa langsung menjelaskan ke sahabat-sahabat RSA di rumah tentang apa sih itu TB gitu. Oke, terima kasih Dokter Dita. Sahabat RSA, terima kasih pada kesempatan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai TB ya dok, terutama TB pada anak. Jadi bertepatan juga tadi seperti yang disampaikan Dokter Dita bahwa ini adalah bulan TB sedunia, sehingga tema ini sangat cocok sekali untuk kita bahas. Jadi kalau kita lihat pengertiannya apa sih sebenarnya TB orang sering ya ngomong TB. Jadi TB itu sebenarnya singkatan dari tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan karena bakteri dok. Bakterinya itu namanya bahasa ilmiahnya Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya adalah kuman bakteri yang ditularkan terutama pada saluran pernafasan. Jadi ini adalah merupakan penyakit menular saluran pernafasan yang disebabkan karena bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Oh jadi gitu ya dok ya tentang TB itu sendiri. Iya. Nah kalau untuk gejalanya gimana dok? Antara dewasa dan anak-anak apakah sama ataukah ada perbedaan dok untuk TB ini dok? Oke, ini pertanyaannya juga bagus banget ya, pasti sahabat RSA juga pengen tahu sebenarnya sama nggak sih ya dok ya TB pada dewasa dan anak, karena selama ini mungkin orang akan lebih familiar dengan TB dewasa ya, yang gejalanya batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian badannya lesu, lemes, nggak berkeringat dingin kalau malam, berat badan turun gitu ya. Tapi pada anak-anak itu seringnya TB itu tidak bergejala dok. Oh gitu. Jadi kadang tidak ada batuk justru. Jadi TB pada anak-anak itu gejalanya sangat tidak spesifik. Misalnya anak ini berat badannya susah naik dok. Oh iya. Kemudian bisa juga undernourished atau kurang gizi atau malnutrisi. Kemudian nggak nafsu makan anaknya. Kemudian sering sakit dok. Misalnya panas tidak jelas, seminggu, 2 minggu, nanti sembuh panas lagi, seperti itu. Jadi anaknya secara imunologis ya, anaknya itu biasanya orang tua mengeluhkan anaknya sering sakit-sakitan gitu ya, dengan kausa yang nggak jelas atau sebab yang nggak jelas ya. Jadi itu dok bedanya sama dewasa. Jadi kalau ada anak yang sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas, kita perlu waspada ya dok ya. Ya, jangan-jangan mengarah ke TB itu ya, tadi. Terutama kalau balita ya dok juga. Kadang balita itu kan seringnya ini susah makan anaknya, beratnya nggak naik-naik atau stuck ya kalau ibu-ibu itu bilang. Terus kemudian makannya udah banyak, susunya banyak, tapi kok beratnya nggak naik-naik. Nah itu juga menjadikan salah satu tanda kita harus waspada apakah anak ini sudah terinfeksi TB atau tidak. Nah kalau itu tadi tentang gejalanya ya dok ya. Kalau untuk penularan sama nggak dok sama orang dewasa? Apakah TB anak ini juga bisa menularkan ke anak lain, ataukah mungkin bisa menularkan ke orang dewasa di sekitarnya? Kayak gitu gimana dok? Oke, jadi penularan TB pada anak-anak itu hampir semua TB pada anak itu dari dewasa dok. Oh dewasa dulu ya, yang jadi mungkin anak-anak. Jadi betul. itu mungkin sahabat RSA ya. Ya, jadi di sini TB itu penularan anak justru dari orang dewasa yang sudah positif TB dok. Tapi kadang orang dewasa itu tidak menyadari ya dok kalau dirinya itu
ada infeksi TB, sehingga penularan TB ini terbanyak adalah kontak erat dengan penderita TB dewasa. Meskipun ada TB anak dok ya, TB anak itu memang terbanyak tidak menular dok, karena sifatnya pausibasiler sehingga dan jarang batuk juga dok. Jadi kalau misalnya ada TB pada anak memang tidak seperti dewasa. Oh gitu. Jadi gitu ya sahabat RSA, TB pada anak ini kebanyakan memang tidak menular karena TB pada anak sendiri itu kebanyakan ditularkan dari orang dewasa, gitu ya dok ya. Terus mungkin kalau periksa nih dok, apa aja sih dok pemeriksaan untuk menegakkan kalau si anak ini tuh kena TB gitu dok, mungkin agar bunda-bunda di rumah sahabat RSA ini tahu nih waspada lebih dini gitu dok. Oke, baik Dokter Dita. Ini mungkin juga yang bikin penasaran ya, mungkin bunda-bunda di rumah juga mengenai gimana sih untuk menegakkan diagnosa pada TB ya. Jadi penegakan diagnosa TB itu memang harus dilakukan penegakan oleh dokter ya. Jadi memang kita tidak bisa mendiagnosis sendiri anak kita. Nanti jangan-jangan tuh anakku kurus, TB nih anakku, enggak ya. Jadi penegakan diagnosis TB pada anak dan dewasa itu juga sangat berbeda jauh ya. Penegakan diagnosa TB pada anak itu kita menggunakan sistem scoring dok. Jadi sistem scoring itu dikombinasikan antara klinis sehingga dengan penunjang. Sehingga klinis itu begini, misalnya ada skornya, ada demam enggak, kemudian ada pembesaran kelenjar enggak di tubuhnya seorang anak, kemudian adakah batuk, kemudian adakah kontak erat. Ini yang penting dok. Kontak erat itu artinya orang yang satu rumah atau tidak satu rumah tapi sering berinteraksi, misalnya seorang guru dengan seorang murid ya dok ya, itu kan interaksinya intens ya di satu sekolah, ataukah pengasuh ya, sehingga kontak erat itu menjadikan poin yang sangat penting. Kemudian untuk penunjang kita bisa melakukan pemeriksaan fototoraks ya. Foto ronsen itu dok ya. Betul. Foto ronsen itu memang skornya tidak tinggi dok, artinya kita tidak bisa hanya menegakkan diagnosa nih fotonya flag nih TB, nggak bisa dok. Jadi fototoraks itu penunjang saja. Kemudian satu lagi mantok dok. Tes mantok gitu ya. Mungkin sahabat RSA masih agak awam nih. Mantok yang kayak gimana sih gitu. Nah, jadi tes mantok itu untuk mungkin kita sounding ya dok ya, supaya sahabat RSA juga mulai tahu nih apa sih tes mantok. Jadi tes mantok itu adalah tes yang diberikan kepada seorang anak. Pemeriksaan itu untuk mengetahui apakah seorang anak ini TB apa tidak dengan melakukan penyuntikan ya di bawah kulit atau intrakutan protein namanya PPDRT. Jadi itu nanti ketika sudah disuntikkan akan kita lihat setelah 48 sampai 72 jam. Jadi sekitar 3 hari ya dok. Nanti setelah 3 hari akan terjadi reaksi. Apakah ada indurasi? Indurasi itu timbul kemerahan ya. Kemerahan yang menonjol, dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Sehingga penegakan diagnosis pada TB itu memang tidak sekedar melihat gejalanya saja dok, tetapi juga dilihat tadi kontaknya, foto ronsen, kemudian tes mantok. Nah itu nanti akan dilakukan scoring oleh dokter. Kalau scoringnya itu sudah 6 dok, 6 itu baru memang tegak bahwa seorang anak ini menderita TB dan memang harus diobati. Oh gitu. Betul. Jadi itu ya sahabat RSA, selain gejala klinis, foto ronsen, dan juga ada satu tes yang untuk membantu penegakan diagnosa, yaitu tes mantok tadi itu. Nah, tadi Dr. Retno untuk pemeriksaan klinis menyebutkan ada pembengkakan di beberapa kelenjar ya dok ya. Nah, untuk TB pada anak ini apakah macam-macamnya juga banyak kayak TB orang dewasa dok? Kan TB dewasa seperti kita tahu ada TB kelenjar, TB tulang, seperti itu. Kalau anak-anak gimana dok? Ya, sama dok. Jadi kalau pada anak-anak juga TB itu kan tidak melulu di paru ya. Jadi kita sebut namanya di TB ekstra paru. Jadi TB ekstra paru itu juga pada anak-anak juga ada TB kelenjar, kemudian TB tulang, kemudian
hati-hati kalau pasien-pasien dengan kejang ya, biasanya anak-anak itu sering terjadi adalah meningitis TB dok, jadi TB otak. TB otak ya. Betul. Kadang sering ya kalau orang tua ada anaknya step gitu, padahal hati-hati mungkin ketika anak itu membedakan antara ini kejang demam atau meningitis TB ya. Nah itu hati-hati ketika ada seorang anak dengan kejang kemudian dia tidak sadar ya, karena di Indonesia TB cukup banyak dok, terutama pada anak-anak ya, namanya kita sebut silent disease ya, jadi penyakitnya ini diem-diem tapi mematikan. Iya. Tapi lama ya, jadi memang TB pada anak juga banyak dok, termasuk TB mata, TB ginjal itu memang ada. Bahkan TB kulit dok, TB kulit ya dok ya. Jadi memang TB ini dia bisa mengenai di semua organ. Oh gitu. Nah sahabat RSA, setelah kita tahu gimana itu penularan TB, gejalanya bagaimana, terus bagaimana cara mendiagnosanya agar misalnya anak-anak kita terserang TB itu bagaimana. Nah yang paling penting ini kita harus juga tahu untuk pengobatan TB sendiri pada anak ini gimana ya dok ya. Oke, sekarang kita masuk ke terapi ya dok ya. Jadi terapi TB pada dewasa, pada TB anak itu juga agak berbeda dok. Kalau pada TB anak tadi kan kita sudah tahu ya dok bahwa TB anak kan ada yang paru, ada yang ekstra paru ya. Tapi kalau pada TB paru, TB kelenjar ya, maksudnya itu 6 bulan dok. Oh TB paru 6 bulan. Jadi kalau yang TB kayak otak, kemudian TB yang berat misalnya ya dok itu, atau TB ginjal misalnya itu bisa sampai 1 tahun. Oh gitu. Betul. Jadi memang panjang dan itu harus minum obat setiap hari dan tidak boleh telat. Putus. Ya. Nah makanya kita ada program ya dok, namanya pengawas minum obat ya dok ya. Jadi pengawas minum obat ya dok, namanya PMO. Jadi kita kalau memberikan terapi kepada seorang anak itu kita harus betul-betul meyakinkan bahwa ini tidak boleh terputus ya. Kenapa? Karena memang pengobatannya harus dilakukan secara kontinu dok, dan harus 6 bulan tepat. 6 bulan. Ya. Kalau misalnya nih dok, namanya orang ya dok ya, pasti mungkin ada lupa sehari nggak minum, itu gimana dok? Apakah harus mengulang dari hari pertama lagi, hari ke-1 lagi, atau bagaimana dok? Oh ya, ini pada pasien yang TB dok, itu kan memang sebaiknya harus kontrol ya dok setiap bulan untuk melihat kepatuhan, melihat efek samping, melihat gejala klinisnya, perbaikan atau memburuk ya dok ya. Jadi ketika kita melakukan controlling itu, kita juga harus memberikan semangat nih dok kepada PMO-nya, terutama orang tua atau pengasuhnya ya, supaya memang tidak telat dok gitu. Memang ada aturannya dok, sekian hari harus mengulang, kapan tidak. Nah itu kita harus memberikan edukasi itu dengan tepat. Jadi bukan berarti kalau 1 hari harus mengulang, enggak ya, ada patokannya sendiri. Betul, ada patokannya, sehingga nanti tapi kita nggak ngomong gitu ya dok ke orang tua, nanti nggak apa-apa Jadi kita harus menekankan memang harus diminum setiap hari, tidak boleh terlupa ya. Dan insya Allah kalau kita sudah mengedukasi dengan baik dok, itu pengasuh atau orang tua atau yang kita sebut PMO tadi itu akan mengetahui dok akan pentingnya pengobatan ini, sehingga yang penting itu kadang bukan terapinya dok yang harus 6 bulan, tetapi edukasinya. Ketika orang tua itu paham betul tentang penyakit TB, bagaimana penularannya, bagaimana nanti efek sampingnya kalau tidak diobatin, itu orang tua akan enak untuk diajak kerjasama untuk melakukan kooperatif untuk terapi TB sampai 6 bulan. Jadi memang di awal memang harus ada kesepakatan dan edukasi yang betul-betul sampai ya dok ya orang tua, supaya terapi ini bisa sampai 6 bulan. Dan alhamdulillah memang ketika orang tua teredukasi dengan bagus, maka compliance atau kepatuhan itu bagus dok, dan sampai 6 bulan. Dan hasilnya akan kelihatan dok. Jadi 1 bulan kontrol,
naik sekilo, nanti bulan berikutnya naik lagi berat badannya. Artinya ada perbaikan ketika seorang anak itu sebelum diterapi dan sesudah diterapi, sehingga orang tua ini semakin semangat dok, semakin yakin bahwa memang pengobatan ini harus dilakukan sampai tuntas. Oke, jadi gitu ya dok ya. Nah, sahabat RSA di rumah sudah dijelaskan dengan sangat lengkap sekali tentang kepatuhan pengobatannya. Jadi orang tua, mungkin pengasuh atau yang disebut dokter tadi PMO harus paham betul bagaimana efek sampingnya, bagaimana akibatnya, terus bagaimana kalau misalnya pengobatan itu tuh dilakukan secara tuntas, efeknya sangat signifikan ya dok ya. Betul. Gitu. Nah dok, nih selanjutnya di era-era pandemi kayak gini nih dok, gimana sih dok sebaran TB di Indonesia atau mungkin di sekitar kita tuh kayak gimana? Sama nggak sama sebelum pandemi? Karena kan sekarang lagi happening banget nih. Ya sahabat RSA itu mungkin saat ini nih lagi 2 tahun terakhir ini ya dok ya, atau hampir 3 tahun terakhir ini kita memang diterpa oleh pandemi COVID-19 ya. Nah, sebaran TB pada anak-anak sejak tahun 2020 dok memang mengalami penurunan yang signifikan dok. Jadi pas banget ya dok ya, sejak betul. pandemi masuk Indonesia kan Kasus 2020 nih. Jadi ini ironi sekali ya, kadang kita terlupakan TB ini, padahal TB ini menjadikan program kita semua bagaimana kita bisa bebas TB ya dok. Dari tahun 2020 dok, kalau secara umum ya dok, karena di RSA ini kita juga mengikuti program Mentari COVID ya dok ya, dan Mentari TB. Jadi kita punya dua mentari program, sehingga kita ini sesuai dengan program kita ini adalah menemukan sebanyak-banyaknya atau case finding dok tentang TB supaya kita tidak terlena oleh COVID ya. Jadi secara umum kasus TB di Indonesia itu turun 42% dok. Lumayan deh ya, hampir separuh ya dari temuan kita sebelum pandemi. Dan parahnya lagi dok, kasus anak itu case findingnya turun dok sampai 81%. Lebih banyak lagi ya. Jadi temuan untuk kasus TB ini rendah sekali di era COVID 2 tahun terakhir ini ya. Jadi sebaran untuk saat ini kasus TB itu karena turun, otomatis dok terapi, pencegahan dan lain-lain juga pasti akan turun. Nah harapannya dengan era pandemi ini kita juga jangan terlena dok dengan adanya TB. Jadi memang sebaiknya kita seperti di rumah sakit kita dok, kita lakukan double screening ya. Jadi kita lakukan screening COVID dan TB secara bersamaan, baik itu dari IGD melalui pasien-pasien RSA yang di IGD dan di IRJ, sehingga kita insya Allah dok screening 100% semua pasien yang masuk ke RSA ini akan terscreening dengan baik untuk kasus TB dan COVID. Jadi agar terbedakan gitu dok ya. Jadi nggak karena lagi pandemis apa COVID gitu ya dok ya. Jadi tetap TB ini juga sangat serius nih, penyakit TB ini, jadi memang harus benar-benar juga di screening juga ya dok ya. Betul, karena kalau kita nggak melakukan itu dok kadang miss ya, kasihan seorang anak ya. Jadi udah dewasa tidak terscreening, anak-anak juga tidak screening, sehingga kita mengalami penundaan terapi dok, yang itu nanti efeknya mungkin tidak terlihat ya dok, mungkin 2 tahun atau 5 tahun ke depan ya, yang kita tidak bisa prediksi. Tahu-tahu udah nyebar, udah parah, udah extra paru kan malah lebih gawat lagi nih dok. Betul. Oke, jadi gitu sahabat RSA. Meskipun kita di era pandemi ini, kita tetap harus waspada dengan penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya adalah TB, khususnya TB pada anak. Nah, kalau misalkan ada seorang anak dok sudah kena TB, kira-kira tips-tips atau apa sih yang harus keluarga lakukan di rumah agar pengobatannya juga berjalan lancar, kemudian agar tidak keluarga yang lain juga tetap sehat semuanya. Kayak gitu gimana dok untuk perlakuan di rumah? Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya Dokter Dita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengobati ya dok, tapi kita tuh sebenarnya harus cari dok sumbernya. Ya. Sumber dari mana itu dapat gitu ya? Seperti
seperti tadi di awalnya kita bilang bahwa anak-anak itu pasti ada kontak nih, kita cari dok. Jadi selain kita memang harus meyakinkan pengawas minum obat ya dok, PMO terutama orang tua, kita juga harus memberikan edukasi ke keluarganya untuk melakukan screening. Oh, keluarganya aja dulu ya. Betul. Jadi kalau katakanlah ada satu yang kita diagnosa TB, itu paling enggak 15 orang di sekelilingnya nih dok ya, itu harus terscreening, terutama yang satu rumah. Jadi kadang itu kita juga nggak boleh kepedean ya dok, oh di rumah nggak ada yang TB gitu ya. Padahal TB itu tadi saya bilang itu kan silent disease ya dok ya. Jadi tetap screening itu harus kita lakukan, karena ingat bahwa tadi scoring itu kontak tuh poinnya 3 dok. Poinnya gede banget kontak ya. Iya, kan kita ngobati anaknya nih, ternyata sumbernya di rumah nggak diobati, sama aja. Jadi tetap kita harus mencari nih sumber, terutama orang dewasa, dilakukan screening. Dan sahabat RSA mungkin ya, kalau kita melakukan screening di RSA juga sudah kita sediakan dok untuk screening TB, dan kalau mau screening juga bisa gratis dok untuk melakukan gitu screening. dok ya. Betul. Jadi kalau ada keluarga terdekat atau tetangga atau siapapun yang memang ada gejala-gejala ya dok ya, silahkan untuk datang ke RSA. Jadi kita lakukan screening untuk dewasa, baik itu pemeriksaan tora dok sama pemeriksaan mikrobiologi BTA dok ya. Jadi harus di screening yang dewasa, selain kita meyakinkan bahwa pengobatan tidak boleh putus ya. Oke, baik. Nah, begitu ya sahabat RSA, ada satu poin menarik yang telah dijelaskan oleh dokter tadi adalah bagaimana apabila kita ada sanak saudara, keluarga atau teman dekat nih yang ada gejala-gejala yang mengarah ke TB, langsung saja datang ke klinik DOTS atau klinik umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tempatnya ada di instalasi Rawajalan, dan itu screeningnya dilakukan gratis ya dok ya. Betul dok. Oke, nah mungkin Dr. Retno ada pesan nih untuk keluarga sahabat RSA di rumah tentang TB ini sendiri dok, monggo dok. Ya, terima kasih kepada sahabat RSA dimanapun yang menonton podcast ini. Dengan obrolan kita yang sangat menarik ini, kita ambil kesimpulan ya, bahwa memang yang terpenting adalah satu adalah pelacakan dok, atau case finding, atau menemukan bagaimana kita temukan gejala-gejala. Kalau memang ada yang mengarah ke TB, maka kita harus segera melakukan pelacakan yang masif ya dok ya. Yang kedua yaitu kita melakukan tes diagnostik dok. Jadi kita setelah kita tahu, kita temukan kasusnya, maka harus segera dikonfirmasi dengan penunjang, entah itu dengan foto toraks, entah dengan mantox ya dok ya, atau dengan BTA dok. Jadi dengan pemeriksaan dahak ya. Kemudian yang ketiga screening dok, itu yang paling penting. Jadi screening, jika ada satu yang memang tegak terdiagnosa TB, maka lingkungan orang-orang di sekitarnya juga harus dengan secara volunteer, secara sukarela untuk memeriksakan meskipun tidak ada gejala dok. Ya, jadi supaya kita akan mengetahui sumbernya. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan di podcast ini. Oh ya dok, satu lagi dok. Jadi kita ada jargon nih dok ya. Oh, ada jargonnya nih, ada jargon ya. Jadi jargonnya ini kita sebut sebagai TOS TB ya dok. TOS TB. Iya, dengan tangan kita terbuka 5 nih ya dok ya. Jadi TOS itu terdiri dari TOSS. Ya, jadi itu kepanjangan dari temukan, obati, sampai sembuh. Oke. Ya. Jadi kita sama-sama ya dok ya. Oke. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Oke, terima kasih banyak Dr. Retno, penjelasan Sama-sama. yang sangat lengkap sekali. Bahkan terakhir ada jargonnya nih ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Dr. Retno ya. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk sahabat RSA di rumah tentunya gitu ya. Nah, oke, baik sahabat RSA di rumah, demikianlah perbincangan kita hari ini. Nantikan podcast Sapa Dokter RSA berikutnya dengan tema yang sangat menarik dan tentunya dengan narasumber yang kompeten. Saya Dr. Gigi Dita undur diri.